Baik, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Baik, kita akan bacanya bersama-sama. Satu ayat Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Haleluya. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Baik saudara, firman Tuhan yang akan memberkati kita pada pagi hari ini dengan tema jangan mementingkan diri sendiri. Kalau firman Tuhan minggu lalu datang memberkati kita saudara, di mana firman Tuhan berkata bahwa taklukkan harga diri. Dan saya percaya bahwa kalau kita sudah menaklukkan harga diri kita di bawah kaki Tuhan, maka saya mau katakan kita tidak akan mementingkan diri kita sendiri. Amin. Kita tidak akan mementingkan diri kita sendiri. Kenapa saya katakan jangan kita mementingkan diri sendiri? Karena saya mau katakan bahwa kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang egois atau mementingkan diri sendiri. Karena firman Tuhan pagi ini jelas berkata kepada kita bahwa karena dari sifat egois atau dari sifat mementingkan diri sendiri, maka saya mau katakan akan timbul banyak kekacauan, akan timbul banyak segala macam perbuatan jahat. Segala macam perbuatan jahat akan terjadi kalau saudara dan saya hanya hidup mementingkan diri sendiri. Sehingga pagi ini firman Tuhan datang mengajari kita supaya kita menjadi orang Kristen yang bukan hanya peduli untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Amin. Sama juga seperti Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa orang yang egois akan melakukan apa saja demi mewujudkan apa yang diinginkannya. Dan dia tidak akan peduli. Dia tidak akan peduli hal itu menyakiti atau mengorbankan perasaan orang lain. Dia tidak akan peduli itu, asalkan dia puas, asalkan keinginannya itu tercapai. Dia akan berbuat. Makanya di dalam Yakobus berkata, orang mementingkan diri sendiri akan menimbulkan kekacauan. Akan menimbulkan kekacauan. Karena yang dia lakukan adalah yang penting dia puas. Dan dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Sehingga firman Tuhan datang kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Marilah kita belajar supaya kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Dan saya mau katakan kepada kita supaya kita jangan mementingkan diri kita sendiri. Poin yang pertama di sini saya katakan bahwa mementingkan diri sendiri itu menutup berkat Tuhan. Oh, kalau kita mementingkan diri kita sendiri, secara kita tidak sadar, kita sedang membatasi berkat Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Jadi supaya hidup kita mau diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mengasihi sesama kita, bukan untuk diri kita. Coba kita baca Filipi pasal 2 ayat 3-4. Filipi pasal 2 ayat 3-4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan
kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Haleluya. Jadi firman Tuhan sangat jelas bagi kita. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kadang saya lihat banyak orang ingin hidupnya dipuji, tapi dia tidak mau dinasihati, dia tidak mau diberikan masukan. Nah, ini adalah sesuatu yang konyol. Mau dipuji, tapi tidak mau dinasihati. Ini sangat menghancurkan kehidupan kita. Amin. Dan firman Tuhan berkata, jangan kita mencari kepentingan diri kita sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Pujian itu hanya cuma sia-sia. Jadi kalau orang puji kita, ya puji Tuhan lah. Tetapi jangan kita salah tingkah, lalu kita jalan kayak mau terbang. Haleluya. Orang puji kita itu hal biasa karena orang menilai kita. Tapi jangan sampai kita memuji diri kita sendiri. Itu jauh lebih parah lagi. Orang tidak puji kita, tapi kita puji-puji diri kita. Amin. Orang puji kita itu wajar, karena mungkin dia melihat sesuatu yang lebih di dalam diri kita. Tetapi janganlah kita, orang bilang salting. Iya kan? Lalu caranya kayak muter wah. Tetap milikilah kerendahan hati seperti firman Tuhan minggu lalu. Amin. Supaya jangan kita terjerumus dalam tipuan iblis untuk menghancurkan kehidupan kita, sehingga kita tidak dapat mencapai rencana Tuhan yang benar di dalam diri kita. Haleluya. Jadi saya mau katakan, hidup mementingkan diri sendiri sangat berlawanan dengan yang namanya karakter Tuhan yang suka berkorban bagi kita. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan dan kalau kita mementingkan diri sendiri, benar-benar kita sangat berlawanan dengan yang namanya karakter Tuhan. Karena saya mau katakan kepada kita, karena kalau Tuhan itu dia suka berkorban bagi kita. Amin. Tuhan itu suka berkorban bagi kita. Dia selalu memperhatikan kita. Bahkan dia selalu mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita. Itu karena dia peduli dengan kita. Dia tidak mementingkan dirinya. Bahkan dia harus rela mati. Ini saudara dan saya. Karena saudara dan saya berharga baginya. Jadi Tuhan itu peduli. Coba kalau kita berdoa dan Tuhan tidak jawab doa kita, bagaimana saudara? Saya percaya mungkin pagi ini kita tidak duduk di tempat ini. Tapi saya yakin bahwa saudara dan saya ada di tempat ini karena kita tahu Tuhan selalu menjawab setiap doa kita. Walaupun doa-doa yang kita naikkan kadang tidak langsung instan terjadi, saudara. Tapi saya mau katakan, kadang apa yang sudah kita gumul, yang kita doakan mungkin sudah, dan belum ada jawabannya, mungkin sudah kita tidak doakan lagi. Tapi ternyata lambat berjalannya waktu, ternyata kita tidak doakan, tapi tetap ada jawaban dari Tuhan. Berarti bukan Tuhan tidak menjawab doa kita, tapi Tuhan melihat waktu yang tepat. Jadi Tuhan bukan menjawab keinginan hati kita, tapi sesungguhnya Ia menjawab kebutuhan kita. Amin. Karena jelas keinginan kita mungkin bertentangan dengan keinginan Tuhan. Sehingga Ia melihat mana yang benar-benar kita butuhkan. Disitulah Tuhan memberikan jawaban bagi kita. Amin. Jadi kalau saudara berdoa belum jawab, percayalah mungkin belum waktunya Tuhan. Amin. Tetap percaya dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan